Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanul awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sa'iril awliya'illah wal awliya'i tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayikhina wa asatidina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Masih membahas tentang keutamaan iman. Dek wingi bahas sabar karo syukur dereng rampung nggih. Insyaallah jenengan sik kelingan nggih. Nek minggu ngarep koyoke wis mbuh lali. Saya ulangi lagi hadisnya. Hadis nomor berapa? 7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku nisfani, tetep ing dalem rong bagian. Fanis pun maka utawi sabagian iku fi sabri tetep ing dalem sabar. Wanis pun lan sabagian kang weneh iku fi syukri tetep ing dalem syukur. Iman yang cabangnya lebih dari 70 itu ternyata bertempat pada dua bagian. Ibarat iman itu berdiri pada dua kaki. Yang satu bagian sabar, yang satu bagian syukur. Maka dua hal ini merupakan hal yang paling mendominasi di antara cabang-cabang iman. Cabang-cabang yang iman yang lain itu selalu butuh sabar dan selalu butuh syukur, ngoten maksudnya. Selalu butuh kedua hal ini. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sabar, sebagian menerangkan sabar itu dua hal ini lama sekali. Sabar itu artinya imsaku wahtimalu ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Jadi kalau kita kepingin bisa sholat dengan benar, maka kita harus tahu dulu sholat itu apa. Definisinya harus benar dulu. Karena setelah definisinya benar, baru kita pelajari bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, ada sebenarnya.
Demikian pula ketika kita ingin menjadi orang yang bisa bersabar, maka kita harus tahu dulu, harus benar dulu definisi sabar itu apa. Sabar itu maksudnya apa toh? Nah, ini. Nah, kadang wong sing ngongkon koncone sabar, takoni sabar itu apa, Pak? Itu juga gak paham, kan aneh meleh ini. Sebagian besar orang mengasumsikan sabar itu berdiam diri. Salah itu. Salah. Sabar itu imsaku wahtimalu ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Menahan serta membawa diri. Tidak hanya menahan. Kalau menahan berarti diam kan? Menahan dan membawa diri menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Jadi bergerak menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Itu disebut sabar. Panjenengan duwe putra wis balek, wis gedhe, subuh niku tangine jam 7, berarti gak subuhan. Ibuke bengok-bengok, "Pak, engko lho anakmu delok jam 7 durung tangi." Yes meneng ibu sabar. Niku mboten sabar jenenge. Berdiam diri begitu itu namanya tidak sabar. Kenapa? Karena perintah agama, perintah ini ketika anak sudah balik kemudian tidak melakukan sholat, disuruh memperingatkan. Kalau diperingatkan nggak bisa, disuruh memukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Ini perintah. Kalau tidak melakukan berarti tidak sabar melakukan. Nah, begitu. Jadi sabar itu tidak bisa diartikan diam, tidak mesti diam. Nah, ya. Pertemuan yang lalu kita bahas sabar itu dari 4 arah. Napa mawon? Alhamdulillah wis lali kabeh. Seneng kula nek bolak-balik lali tak baleni. Lah kapan maju nek lola lali ya gitu. Ngeten, memang nun sewu, mungkin materi saya terlalu padat mungkin ya. Jadi napa nek dieling-eling niku gak kamot ngoten bahasane iki. Ndak muat otak kita untuk menyimpan itu ndak muat biasa. Rasulullah mengatakan as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu dari 4 arah. 1, sabrun alal faraid. Sabar ketika melakukan yang wajib, baik yang kaitannya hablum minallah atau hablum minannas. Dikongkon salat sabar, dikongkon zikir sabar, kongkon poso Ramadan thalabul ilmi sabar. Hablum minallah. Yang kaitannya hablum minannas, orang tua punya kewajiban kepada anak dilakukan dengan sabar. Anak punya kewajiban kepada orang tua sabar. Bojo lanang duwe kewajiban yang bojo wedok dilakukan dengan sabar. Bojo wedok duwe kewajiban yang bojo lanang ya dilakukan dengan. Tetangga punya kewajiban terhadap tetangga, sabar. Rakyat punya kewajiban kepada pemimpin, pejabat punya kewajiban kepada rakyat, tetap harus. Santri duwe kewajiban yang kiai duwe kewajiban yang santri. Ada kewajibannya semua itu. Dilakukan dengan sabar. Yang ngrumat anak bojo, ngrumat, ya bojo dikai duit. Tapi ngekei nyoh lho untal-untalan. Nah, itu jenenge ora sabar. Kan begitu nih. Nah, jadi sabar. Yang kedua, sabru 'alal musibah. Sabar ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Insyaallah sudah paham lah ini. Yang ketiga, sabru 'ala adna. Sabar ketika tidak disukai orang lain, difitnah orang lain, dibenci orang lain. Sabar. Jenengan mestine nate pireng enten wong niku matur ngeten. Sabar Pak, tapi sabar niku enten
batas. Sing muni ngono sampean takoni, apa batasnya sabar? Engko lak gak iso muni. Kira-kira jenengan matur ngoten tak takoni, napa batasnya sabar? Iso jawab napa mboten? Orang yang mengatakan seperti itu niku rata-rata sebenarnya melakukan pembelaan diri supaya dirinya boleh tidak sabar. Aslinya kan ngoten. Ayo coba jenengan angen-angen nggih. Sabar iku ana batas. Sampeyan takoni, napa Pak batese sabar? Engko lak tambah ngamuk. Lha nggih. Maksudnya saya bertanya begitu, saya tidak tahu gitu loh, batasnya sabar itu di mana, saya tidak tahu. Artinya kalau sudah keluar dari batas itu, apakah boleh kita tidak bersabar? Kan begitu kan? Kan tidak boleh tetap. Kan tidak boleh. Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing iman isbiru sabaro. Berarti yang diperintah bersabar itu orang yang, artinya apa? Yang bisa bersabar hanya mereka yang iman saja. Selain orang beriman ndak iso. Mpun ta Qur'ane sing muni nggih. Isbiru sabaro. Wasabiru. Maknane antik nih. Wasabiru betah-betahno lekmu sabar. Napa maksudnya betah-betahno? Kuat-kuatkan ketika engkau sabar. Sabar-sabarno. Nggih. Senajan wis kesel, senajan wis seolah-olah diambang batas kemampuan, seolah-olah begitu nggih. Nah, tetap harus sabar. Baru yang ketiga warabitu. Waspadalah, bersiagalah. Jangan sampai dirimu dikuasai oleh musuhmu. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh sifat-sifat syaitan. Baru yang keempat wattaqullah, bertakwalah kepada. Berarti apa? Orang yang tidak sabar tidak mungkin bisa takwa. Bohong sudah. Uang kok bolak-balik membantingan piring, jelas ra iso takwa. Jelas pun Quran. Uang kok bolak-balik maidu nang gone wong liya, jelas bukan orang yang bertakwa. Quran konsepnya kan begitu. Nah, artinya apa? Pada keadaan bagaimanapun kita tetap harus sabar. Sabar bukan diam loh, bukan diam. Bukan diam. Gambaran malih Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berperang melawan orang kafir. Sayyidina Ali itu kena sebet pedang, akhirnya diuber wong sing nyebet tadi berkelahi, panjang perang nih. Kalah kali Sayyidina Ali. Begitu orang kafir tadi sudah jatuh, Sayyidina Ali mengayunkan pedang di leher musuhnya. Begitu akan menyentuh lehernya, dihentikan oleh Sayyidina Ali, ditinggal pergi. Para sahabat kemudian bertanya pada Sayyidina Ali, kenapa enggak kau bunuh musuhmu tadi? Sayyidina Ali menjawab, ketika aku bertempur dengannya, sebenarnya aku ini merasa dendam karena aku telah terluka oleh dia. Bila aku membunuhnya karena dendam, berarti aku melakukan pembunuhan itu tidak karena Allah, bukan karena perintah, tapi karena aku merasa disakiti. Coba kira-kira jenengan kok dipisui wong ngono wae. Jadi bila kita melakukan sesuatu karena rasa tidak terima, itu sebenarnya dilarang oleh agama. Kan ngoten nih. Nah, apa meneh kok ditambahi ngeten, sinten wonge Pak sing saged nrimo. Lho, ya akeh, ya awakmu tok ae sing gak iso nrimo, asline ngoten. Kan begitu. Seolah-olah dia melakukan pembenaran terhadap dirinya sendiri. Nah, niki ya Allah, sabar niku ala wis top markotop lah sabar niku. Nggih.
Orang yang bisa bersabar itu derajatnya sama dengan wali abdal. Nah, ampun lah. Berarti sesuatu tidak terukur lah sabar itu. Betul. Tidak terukur. Kemarin kami sampaikan, Rasulullah menyampaikan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa laisa li ahadin illa li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Rasulullah itu memuji begitu. Sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dengan orang mukmin ini. In asobat syarra syakara fakana khairal lahu wa in asobat dharra sabara fakana khairal lahu. Ketika orang mukmin itu diberi sesuatu yang menyenangkan, dia bersegera untuk bersyukur kepada Allah. Ketika orang mukmin itu diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia segera bersabar. Maka semua urusannya menjadi baik semua. Jadi ibarat orang mukmin itu segoro lautan, masih dicemplungi batang tetap suci. Itu orang mukmin. Masih wong sak kampung niku membenci dirinya, tidak menjadi sebuah problem bagi diri. Sakjane wong niku nek dilokno wong kok terus lara ati. Itu egoisnya sangat tinggi benar. Karena merasa mempunyai harga diri kan begitu ya. Nah, wong kok dilokno wong niku guyang-guyu, ada dua kemungkinan. Siji wong sampel loro pancen wong sabar kan ngoten nggih. Subhanallah. Rasulullah itu kan begitu nggih, dihina macam-macam. Sabar. Jadi definisinya harus benar. Yang keempat, sabru alal fakri, sabar ketika membutuhkan. Ini yang paling sulit. Wong butuh itu biasanya ra iso sabar. Gitu? Nah, wong butuh biasanya ra iso sabar. Wong lara butuhe ndang waras. Ana wong lara kok sampean kongkon wiridan mesti ngamuk. Aku butuh waras ra butuh. Wong utange akeh kok malah kok kongkon wiridan, kok kongkon ngaji. Engko jawabe, aku butuhku nglunasi utang ra butuh. Nah, tertinggi itu derajatnya sudah sabar ketika membutuhkan. Ini mengulang yang kemarin. Rukun sabar sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita membahas tentang syukur. Sebelum kita bahas tentang syukur, para jamaah, dua hal ini perilakune para waline Gusti Allah. Sabar lan syukur niku perilaku para walinya Allah. Mereka orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Orang-orang yang terhormat di sisi Allah itu mempunyai pedoman. Beliau rajanya para wali, pemimpin tertingginya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, la tahtar jalban na'ma wala daf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil ismati istajlabtaha amla wal balwa halatun bika fa in karihtaha, dan seterusnya. Dawe wong-wong alim itu harus kita renungkan berkali-kali karena sangat sulit untuk dipahami. La tahtar jalban nikmat, janganlah engkau meminta tambahan nikmat. Wala daf'al balwa, dan janganlah engkau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari bencana. Teko kene wis bingung kula njenengane. Aja njaluk nikmat, aja njaluk didohke saka blai. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istajlabtaha amla. Karena nikmat itu pasti akan mendatangimu bila telah ditentukan oleh Allah, telah ditakdir oleh Allah, baik kau minta atau tidak kau minta.
Wal balwa halatun bika, demikian pula dengan bencana. Walaupun kau minta untuk dijauhkan, nek wis takdire ya tetep bakale teko. Fa in karihtaha, senajan seliramu geding, senajan engkau tidak suka dengan bencana itu. Lah terus piye Pak, ndonga apa nek gak oleh ndonga njaluk nikmat, gak oleh ndonga adoh saka bala. Padahal kita minta surga, minta jauh dari, kan namanya minta nikmat, minta dijauhkan dari bencana. Mosok wong lara gak oleh ndonga njaluk waras. Jangan keburu menyalahkan. Pancen dawuhe wong-wong alim itu harus dipikir berulang. Begini penjelasan. Janganlah engkau terburu-buru meminta nikmat kepada Allah sebelum engkau mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Karena bila engkau meminta nikmat sedangkan engkau belum mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan, sebenarnya permintaanmu itu karena kerakusanmu, karena sifat rakus kita. Panjenengan duwe rewang, duwe pembantu, nggih. Nyambut gawene ya wis dianggep pokro lah. Perjanjiane bayarane saulan 3 juta umpamane. Dilalah jenengan wong sing loman, nggih, ditambahi, ya tak tambahi 2 juta. Kowe nek butuh klambi, klambiku peken. Kowe nek butuh apa jenenge? Sepedaku peken. Nggih. Lho pembantu niki kok mboten matur suwun, malah njaluk tambahan bayaran. Kira-kira sampean pegel apa ora? Matur suwun ae durung kok wis njaluk tambahan. Nggih. Bila kita belum mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, jangan minta tambahan. Itu namanya orang yang tidak tahu diri, orang yang rakus. Karo Gusti Allah dikai bayaran 10 juta sik njaluk, ya Allah Gusti panjenengan paringi rezeki sing kathah, sik njaluk ngono. Iki gak wong kemaruk ta kira. Ini maksudnya. Waladah al-balwa, dan jangan engkau minta dijauhkan dari bencana. Lah terus piye, Pak? Maksudnya ngeten. Janganlah engkau minta dijauhkan dari bencana ketika engkau belum mampu menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Contoh diparingi loro, bencana, musibah. Diparingi loro. Lho diparingi loro niki durung iso nerima takdire Gusti Allah, kok wis njaluk waras. Itu namanya orang yang tidak bisa menerima takdir Allah. Hadis qudsi, kula wacake hadis. Yaqulullah azza wa jalla, malam yardo biqadai, barang siapa yang tidak menerima ketetapanku, kata Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak bisa bersabar ketika aku berikan musibah, walam yashkur an na'mai, dan tidak bersyukur ketika aku berikan nikmat, falyattahid ilahan siwai, golek pangeran liyane aku. Lampun tek nih. Fal yahruj bainas sama'i wal ardi, metuwa saka langit bumiku. Ya Allah. Barang siapa yang tidak bisa menerima ketentuan Allah, tidak bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, begitu diparingi loro, kok sik sambat wae, berarti durung sabar, kan begitu. Tanda-tanda orang tidak sabar itu adalah mengeluh, kan begitu. Berarti tidak bisa menerima ketentuan Allah. Lah durung iso nerima ketentuan Allah itu dibenci oleh Allah. Lah ketika kita belum bisa menerima ketentuan Allah, jangan minta sembuh, karena engkau sedang dalam keadaan yang dibenci oleh Allah. Jadi nek diparingi loro, yang harus kita lakukan, menerima dulu bahwa ini adalah ketetapan Allah dan meyakini bahwa ketetapan Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, jangan pernah mengeluh. Ojo sambat. Masih luwarane nemen ojo sambat. Wis mesem-mesem main guyu-guyu ngoten nggih karo muni alhamdulillah. Nggih.
Bila engkau telah mampu melakukan seperti ini, maka mintalah kesembuhan. Karena ketika engkau minta kesembuhan pada saat seperti ini, sebenarnya engkau telah ridho terhadap ketentuan Allah. Umumnya ya napa kula jenengan lara untu ngono ya napa pun. Rada angel titik nggih. Mboten titik nemen. Lah inilah kenapa hidup kita itu susah. Ya karena kita tidak memegang konsep-konsep seperti ini. Lah iki kula niki kata utange Pak, kula niki sumpek. Jangan mengeluh dulu. Jangan mengeluh dulu. Bila kita ditimpa musibah, fa bima kasabat aidikum, karena perbuatan kita sendiri, kita menerima. Ya Allah Gusti, kula manjane kathah salahe, kathah lupute. Mbok menawi sebab musibah niki panjenengan kersa ngapura dosa keluputan, subhanallah. Ngrumangsani kekurangan. Nggih. Apa-apa musibah yang terjadi, Quran niki kan karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita gitu loh. Jadi kita introspeksi, kok diparingi ngene karo Gusti Allah, ya Allah, muga-muga musibah niki dadi sebab pangapura panjenengan. Niki orang yang berpikir positif namanya. Kok ana wong terus muni lha nggih Pak Yai, kula niki dosa napa? Wah, berat saya. Dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri, itu loh masalahnya. Jadi ketika orang melakukan dosa tapi tidak merasa, kan sudah berat itu. Tapi kalau sudah masih mampu introspeksi diri, insya Allah mudah. Tentang syukur sama ini. Apa itu syukur? Yang dimaksud syukur itu as-sana'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. As-sana'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Ini definisi dari syukur. Mengungkapkan terima kasih dengan menyebut-nyebut pemberian orang yang memberi. Itu definisi syukur. Makanya rukun syukur itu ada 3. Yang pertama bil lisan, dengan lisan. Kita harus melafadzkan alhamdulillah, matur suwun Pak nggih. Harus begitu. Yang kedua bil qalbi, hatinya harus betul-betul berterima kasih, tidak hanya kembang lambe. Napa kembang lambe niku? Pantes-pantes, enggak begitu. Enggak begitu. Yang ketiga bil af'al, dengan perbuatan. Apa-apa yang diberikan digunakan dengan baik. Meripat peparinge Gusti Allah, alhamdulillah Gusti panjenengan paringi meripat, mboten bayar, mboten nyewa. Hatinya juga merasa berterima kasih, mboten pantes-pantesan kok. Di bar salat kok muni subhanallah, alhamdulillah ping 33 niku mensyukuri semua karunia, tidak hanya pantes-pantes wiritan. Ngoten nggih. Meresap ke dalam. Yang ketiga, ketika kita menyadari mata itu pemberian Allah, maka mata itu kita gunakan di jalan yang diridhoi. Nah, nek teko kene awake dhewe ngletak apa nang mripat iki kira-kira luwih akeh digawe maca koran apa maca Quran? Akeh pundi kira-kira? Nah, apakah begini dianggap orang yang bersyukur kepada Allah? Kita diberi telinga. Telinga ini adalah pemberian. Alhamdulillah Gusti panjenengan paringi kuping iso ngrungokke. Rada buntu titik sumpek ora karu-karuan. Ngoten nggih. Hati kita betul-betul berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, telinga kita gunakan di jalan gak digawe ngrungokke sing gak genah. Kula mboten melok ngrasani lho, Pak. Tapi kula krungu padha. Nggih. Sing ngomong karo sing ngrungokke padha, apa meneh sing ngrungokke niteni. Aku gak melu ngrasani lho, sing ngrasani kono. Tapi aku krungu dititeni. Nah niku luwih nemen.
Ya, ini 3 pilar sabar, rukunnya sabar 3 ini tadi, lisan, hati, dan perbuatan. Masya Allah. Hadis, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Pasti. Suatu ketika Sayyidah Fatimah, putrine Rasulullah itu sakit. Oleh Rasulullah disambangi, dicupuni banyu nang gelas, diruqyah. Napa ruqyah niku? Ruqyah niku bahasa Arab, basa Jawane disuwuk. Suwuk duduk suwek. Ngerti? Napa bedane suwuk karo donga benten? Kalau doa itu lafadz dan maksud sama. Niku doa namanya. Allahumma shfi maradahu. Contohnya ngoten. Ya Allah sembuhkan penyakitnya. Lafadznya dan maksudnya kan sama. Tapi kalau ruqyah suwuk ndak sama. Rasulullah ketika ambil air tadi membaca Fatihah. Arti surat Fatihah tidak ada yang minta kesembuhan. Leres mboten? Nah, itu namanya ruqyah. Lafadz dan maksud tidak sama. Bar maca Fatihah disebul banyune. Nduk anakku Fatimah ombenen. Begitu habis diminum langsung sembuh. Sayyidina Ali matur, Fatimah matur suwun marang bapakmu. Apa kata Fatimah? Sing marasno aku iki Gusti Allah. Ya kudune aku matur suwun nang Gusti Allah. Ditegur oleh Rasulullah. Langsung ditegur. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada bener sing maringi waras Gusti, tapi sababiyae Rasulullah. Ini bentuk syukur. Antara lain bentuk syukur. Para jamaah, syukur niku ibadah tertinggi. Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, orang yang tidak punya dosa, maksum, kok isih gethu ibadahe? Napa? Karena berterima kasih kepada Allah. Ibadahe dalam rangka matur suwun. Kula paringi perbandingan. Tenggene Quran, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fa yaksifu ma tad'una ilahi insya'a." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah akan memberikan, bila Allah berkenan akan memberikan permohonan mereka untuk dijauhkan dari bencana. Jadi kula panjenengan kok ndonga minta dijauhkan dari bencana, itu jawaban Allah insya'a, bila Allah berkeinginan. Kalau Allah nggak berkeinginan, masih ndonga bolak-balik, tidak akan diangkat bencana itu. Tapi bila kita bersyukur kepada Allah, Quran juga, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan memberikan azab kepada orang-orang yang bersyukur. Gak ada ndonga, azab wis prei liwat. Tapi ketika seseorang diberi azab dari Allah, kemudian dia berdoa, ini kalimatnya insya'a, bila Allah berkenan maka balaknya dihilangkan. Bila Allah tidak berkenan, kan begitu kan? Nah, perbandingannya. Jadi kalau ono wong ditimpa balak, musibah, azab dari Allah, yang dilakukan paling utama adalah bersyukur kepada angel meneh, digawe musibah kok dengan bersyukur. Quran. Kalau paringi perbandingan yang lain. Tenggene Quran Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rizki man yasha'u kepada siapa yang dikehendaki. Lah nek tidak dikehendaki Allah, ya gak dikei.
Kan begitu kan? Karena tidak dikehendaki. Masih sembahyang duha gethu, maca waqiah tabarok gethu, nyambut gawe gethu, bila tidak dikehendaki tidak akan diberi. Tapi kalau orang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Cara ilmu nahwu menggunakan lam takkid. Bila kalian bersyukur kepada Allah, sungguh aku tambahkan nikmatku buat kalian. Gak ada njaluk, gak ada nyambut gawe nek perlu. Lampunan nggih. Tapi nek gak ada nyambut gawe niku ibarat rezeki gak ana lawange. Gak ana. Nggih. Panjenengan nek mlebu masjid dungane napa mlebu masjid niku? Allahumma barik lana fima niku doa makan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmat. Karena di dalam masjid itu dicurahkan oleh Allah rahmatnya Allah. Nek metu masjid ya napa dungane? Allahumma ftahli abwaba fadlika. Minta dibukakan fadole Gusti Allah. Minta diberikan rahmat, fadilah, kanugrahan itu bahasa Jawa, anugerah dari Allah. Kita masuk masjid berdoa supaya mendapatkan rahmat. Rahmatnya kita dapat. Dapat. Kita keluar masjid untuk mencari rezekinya Allah yang sudah ditebar di atas bumi. Itu namanya fadl, anugerah dari Allah. Kita mencari di sana untuk mendapatkan fadlnya Allah tadi. Kalau kita tidak bekerja, kita dapat rahmat. Sudah rahmat, masuk mlebu masjid oleh rahmat, ya. Tapi tidak bekerja, lawange liwat endi rezeki niku. Kan begitu. Gak ono dalane, kan ngoten nggih. Tapi nek orang ahli syukur, oh karo Gusti Allah digaekno dalan. digawekne dalan karo Gusti Allah. Mas. Inilah perbedaan orang yang bersyukur dengan orang yang berdoa. Jaluk disisihke saka azab insya bila Allah berkenan. Kalau enggak berkenan ya enggak. Tapi kalau orang itu bersyukur tanpa meminta sudah dijauhkan dari azab. Kalau jenengan kepingin rezeki gampang, wiridan berdoa salat, jawabannya Allah insya bila Allah berkenan. Tapi kalau kita bersyukur, Allah sendiri pasti. Nah, ini perbedaannya orang yang bersyukur dan orang yang berdoa. Maka bersyukur itu adalah hal yang sangat utama. Lisane muni alhamdulillah, hatinya betul-betul berterima kasih. Apa yang diberikan digunakan di jalan Allah. Panjenengan nyambut gawe saulan bayaran 10 juta. 10 juta niki sing digawe nglakoni taat karo sing digawe seneng-seneng menuruti keinginannya, kira-kira akeh pundi? Teko 10 juta niki. Pinten? Akeh pundi kira-kira? Wis jelas akeh menuruti keinginan, kan ngoten nggih? Nah, 10 juta. Nek para sahabat diparingi rezeki karo Gusti Allah, para sahabat nggih. Sing 10% diambil untuk dirinya dan keluarganya. Umpama karo Gusti Allah dikai 10 juta, sing 1 juta dijupuk untuk dirinya dan keluarganya. Sing 9 juta disedekahne. Itu para sahabat. Itu para sahabat. Nek Rasulullah ndak Rasulullah. Apa yang didapat hari ini disedekahkan. Bar subuh ngeten sedekah wong. Kalau ada sisanya baru untuk keluarganya. Itu Rasulullah. Itu Rasul. Ana sing niru nih. 11 Murid-murid para sahabat ndak kuat niru para sahabat. 10% untuk keluarganya, 90% untuk ndak kuat, muridnya ndak kuat sudah. Akhirnya pamit. Terus pundi nek kula mendhet 25% mawon untuk keluarga. Ya gak apa-apa. Akhirnya 20% untuk keluarga, 75% di sedekah. Murid para sahabat nglakoni niki gak kuat meneh. Akhirnya paron
sing 50% untuk keluarga, 50% untuk sedekah. Muridnya meneh gak kuat. Tiba kula jenengan setahun pisan 2,5% ngitungnya dibaleni ping 3. Wedi punjul. Ya Allah. Ngono ndonga njaluk swarga dhuwur. Lha iki terus model opo? Kan ngoten nggih. Ya Allah. Lah orang bersyukur itu seperti itu, menggunakan pemberian Allah di jalan Allah. Itu wujudnya. Gak alhamdulillah kok. Nggih, mboten namung niku. Ya, mboten namung lisane ngucap alhamdulillah, tidak hanya itu. Nah, pun para jamaah sampai mriku riyin. Niki sekedar enggak bisa kita tuntaskan membahas. Enggak bisa, ya sekedar mawon. Nanti pelan-pelan. Monggo nek wonten pertanyaan. Bagian dari oh. Sedekah itu apa termasuk bagian dari bersyukur? Jawaban sederhananya nggih, sederhananya nggih. Jawaban panjangnya, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib namanya zakat. Zakat itu terbagi antara lain zakat yang membersihkan harta namanya zakat mal, dengan cara menghitung sendiri. Untuk membersihkan diri kita supaya bersih, bukan harta kita, diri kita, namanya fitrah zakat. Kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan persendian manusia itu berjumlah 360. Padha ambek jumlah dino. 360. Setiap hari 360 sendi ini wajib dizakati. Sendi manusia itu wajib dizakati. Bagaimana menzakatinya? Likulli tasbihatin shadaqah wa likulli takbiratin shadaqah wa likulli tahmid dan seterusnya. Setiap bacaan tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah. Panjenengan kok bar salat maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, berarti pinten niku jumlahnya? 99. Anggaplah 100. Setiap salat 5 waktu berarti berapa kali? 500. Nah, liwat dari 360 berarti kita telah menzakati setiap sendi pada diri kita. Ada cara lain, ada apa? Salat duha. Salat duha itu termasuk menzakati, mensucikan persendian kita. Apakah boleh dengan uang? Boleh. Tapi enggak ana ukurane niki nggih. Dhuwit 50.000 digawe menzakati 360 sendi saged apa mboten? Lah niki gak iso jawab kula niki. Karena enggak ada ukurannya, nggih. Enggak ada ukurannya. Jadi sedekah itu termasuk bentuk syukur. Syukur kepada Allah, rezeki yang digunakan, rezeki yang diberikan Allah kita gunakan di jalan Allah. Itu bentuk syukur. Jadi syukur itu pilarnya 3, lisan, hati, dan perbuatan. Kita diberi rezeki oleh Allah berupa mata. Alhamdulillah. Cara mensyukuri mata ini bagaimana? Dengan melakukan kebaikan, baca Quran. Si paling penak nyawang kiai. Nggih kan? Nyawang kiai ini hadis yang kemarin kan memandang wajah alim itu lebih utama dibandingkan ibadah setahun. Nah, ini ketemu kiai pecici lono kan gitu. Jadi termasuk bentuk syukur sedekah. Nah, ini berat pertanyaan ini. Sedekah yang bisa merubah takdir itu yang bagaimana? Ngeten. Inna du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'talijani bainas sama'i wal ardi. Doa yang kita panjatkan naik. Bala yang diturunkan Allah hari itu turun. Keduanya ketemu di langit. Yaltaqiyani bertemu. Wa ya'talijani gelut. Lebih kuat mana?
Kok kula jenengan senengane ndonga bareng, berarti energinya berjamaah kan begitu. Doanya lebih kuat. Insya Allah menang dari dibandingkan dengan balak. Apakah sedekah itu termasuk bagian doa? Iya, doa dalam wujud perbuatan. Nah, doa sedekah yang kita panjatkan butuh berapa energi untuk bisa menahan balak atau merubah takdir ini tadi. Gampangannya ngoten nggih, tergantung seberapa berat balaknya atau takdir yang dirubah itu seberapa berat. Balake bobote sak kintal, kekuatan doa itu hanya mampu menyangga 50 kilo. Berarti sisa pinten? Nah, logikanya seperti itu. Nah, itu yang kita enggak tahu. Maka hendaknya kita mencari peluang. Di mana peluang itu? Antara lain nisfu Sa'ban. Kenapa nisfu Sa'ban? Pada malam hari itu hadisnya panjang sekali, itu banyak sekali ya. Allah memberikan penawaran kepada penduduk bumi, alamin mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Wahai orang-orang yang mohon ampun, malam hari ini bila kalian mohon ampun, aku ampun. Allah itu banyak sekali. Wahai orang-orang yang kepingin nasibnya berubah, ditawari oleh Allah malam nisfu, antara lain malam Lailatul Qadar. Banyak. Nah, peluang-peluang ini manfaatkan supaya ketetapan Allah itu dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Maca Yasin ping 3 kan gitu biasanya. Nek nisfu Sa'ban nih, yang pertama itu diniati, mudah-mudahan diberikan ketetapan iman dan lain sebagainya. Itu peluang yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ya. Jadi begitu Bapak. Jadi tergantung permintaan kita seperti apa. Jadi tulisan yang dirubah pun seperti apa, tulisan yang takdiri kodoknya jadi buruh tani. Ternyata kita kepingin anak kita itu jadi buruh tani, tulisannya takdir ngoten. Ternyata kita kepingin jadi presiden. Ayo rada nemen nih. Cara ndonga rada nemen. Terlalu jauh kan begitu. Pun para jamaah ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.